Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan channel kami yaitu Administrasi Negara Kelas A. Dan sebelum melihat video, jangan lupa like and subscribe. Di sini saya akan menjelaskan materi birokrasi, yaitu birokrasi Indonesia pada masa kolonial. Kami beranggotakan Abdillah Rusadi, saya sendiri, Adista Nabila Khairani, Adriana Saputri, Agnes Sukmawati, Agus Tiar, dan Ari Azlan. Saya yang pertama akan menjelaskan birokrasi pada pemerintahan kolonial. Kita bisa lihat pada slide di atas, kedatangan bangsa-bangsa barat ke daerah timur, khususnya di Indonesia, telah memberikan banyak berbagai segi kehidupan bangsa. Sebagai contoh, sebelum kedatangan dan penguasa bangsa barat di Indonesia, sistem pemerintahan, struktur birokrasi, dan sistem hukum yang berlaku adalah sistem pribumi. Sistem pemerintahan yang dimaksud adalah sistem pemerintahan berbentuk kerajaan atau kesultanan yang dibantu dengan seperti penasihat kerajaan, pati, dan menteri panglima. Selanjutnya, lihat pada slide di atas, pemerintahan pribumi. Sebelum kedatangan kaum imperialis tersebut merupakan suatu bentuk birokrasi yang menuntun ketaatan penuh dari bawahan, yaitu rakyat, kepada atasan, yaitu raja atau sultan atau para pembantunya. Yang kedua, hubungan antara raja dengan rakyat yang dikenal dengan nama patron clan. Patron memiliki hak yang lebih baik kedudukannya, kebesarannya, kehormatan, dan segala hak-hak istimewanya. Sebaliknya, clan memiliki kewajiban untuk mengabdi, menghormati, dan taat kepada patron yang dianggap sebagai pelindungnya. Slide selanjutnya, pemerintahan kolonial. Di sini ada dua. Dalam sistem kolonial ini, pihak penjajah berperan sebagai pihak yang menguasai dan menjajah, sementara pihak pribumi harus tunduk atas segala peraturan yang ditetapkan pihak kolonial. Sistem baru yang ditetapkan oleh bangsa kolonial tersebut secara umum membawa perubahan pada struktur masyarakat yang selama ini berlaku. Dalam kehidupan kerajaan, sistem kolonial sangat merugikan bagi pembesar-pembesar yang selama ini berkuasa. Dalam pelaksanaan struktur pemerintahan dari atas ke bawah, Belanda menyusun bentuk pemerintahan, yaitu 1. Pemerintahan yang dipegang oleh kaum pribumi yang dinamakan dengan pengerah praja, PP dalam singkatannya. Yang kedua, pejabat yang duduk dalam pengerah praja adalah bupati, pati, wedana, dan asisten wedana. Yang ketiga yaitu pemerintahan yang dipegang oleh orang-orang Belanda yang disebut dengan Bineland Bestuur BB. Singkatannya antara lain gubernur jenderal, residen, asisten residen, dan kontrol pemerintah Bestuur, yaitu kerajaan yang berada di luar struktur pemerintahan kolonial. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Adista Nabila Khairani. Kepada Adista dipersilahkan. Baiklah, saya Adista Nabila Khairani akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan pada zaman kolonial. Sistem birokrasi pada Indonesia yang masih kerajaan atau kesultanan dan masih dibantu oleh bawahannya seperti penasihat kerajaan dan lain-lain. Pada sistem rakyat dituntut untuk mematuhi apapun perintah atasan atau raja, namun tidak merasa terbebani. Tetapi ketika kolonialisme dan imperialisme masuk ke Indonesia, perpindahan dari cara tradisional ke kolonial mulai terasa. Dalam sistem ini, penjajah menjadi penguasa sementara pribumi harus tunduk atas semua peraturan ini, mengakibatkan kerugian bagi bangsa pribumi dan keuntungan bagi bangsa kolonial pada saat itu. Kerajaan tunduk atas bangsa kolonial. Bangsa kolonial ini memanfaatkan jasa pribumi dengan seenaknya.
Sistem yang diterapkan oleh para kolonialis secara umum membawa perubahan pada struktur masyarakat yang selama ini berlaku. Dalam kehidupan kerajaan, sistem kolonial sangat merugikan bagi pembesar-pembesar yang selama ini berkuasa. Kedudukan kewibawaan raja digeser oleh penguasa baru yang berkulit putih pada abad ke-19 dan pada awal abad ke-20. Indonesia sudah berada pada penguasa bangsa Belanda. Oleh karena itu, sistem pemerintahan kolonial Hindia Belanda, kekuasaan tertinggi pada saat itu dipegang dan diatur oleh pemerintahan kerajaan Belanda. Sistem pemerintahan kolonial Belanda di Jawa adalah sistem yang direct atau langsung maupun dualistik. Bersamaan dengan hierarki Belanda, ada hierarki pribumi yang berfungsi sebagai perantara antara petani Jawa dan layanan sipil Eropa. Bagian atas struktur hierarki pribumi ini terdiri dari para aristokrasi Jawa sebelum para pejabat yang mengelola kerajaan Mataram. Namun, karena dikuasai penjajah, para priai ini terpaksa melaksanakan kehendak Belanda tersebut. Pelayanan publik pada masa pemerintahan kolonial Belanda tidak terlepas dari sistem administrasi pemerintahan yang berlangsung pada saat itu. Kedatangan penguasa kolonial tidak banyak mengubah sistem birokrasi dan administrasi pemerintahan yang berlaku di Indonesia. Sebagai bangsa pendatang yang ingin menguasai wilayah Nusantara baik secara politik maupun ekonomi, pemerintah kolonial menjalin hubungan politik dengan pemerintah kerajaan yang masih disegani oleh masyarakat. Motif utamanya adalah menanamkan pengaruh politiknya terhadap elit politik kerajaan. Selanjutnya yaitu tentang corak budaya birokrasi zaman kolonial. Yang pertama, birokrasi masa transisi kerajaan. Perjalanan birokrasi di Indonesia tidak pernah terlepas dari pengaruh sistem politik yang berlangsung. Apapun sistem politik yang diterapkan selama kurun waktu sejarah pemerintahan Indonesia, birokrasi tetap memegang peran sentral dalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, birokrasi menjadi sulit melepaskan diri dari jaring-jaring kepentingan politik praktis. Corak birokrasi yang menjadi partisan dari kepentingan politik praktis menyebabkan ciri birokrasi modern yang digagas oleh Max Weber tentang rasionalisme birokrasi sulit untuk diwujudkan. Birokrasi bahkan telah mengubah dirinya yang mengerikan sebagai perwujudan nyata dari kekuasaan negara. Yang kedua, birokrasi masa kolonial sistem paternalistik. Pelayanan publik pada masa pemerintahan kolonial Belanda tidak terlepas dari sistem administrasi pemerintahan yang berlangsung pada saat itu. Kedatangan penguasa kolonial tidak banyak mengubah sistem birokrasi dan administrasi pemerintahan yang berlaku di Indonesia. Sistem birokrasi pemerintahan yang dikembangkan pemerintah kolonial justru sepenuhnya ditujukan untuk mendukung semakin berkembangnya pola paternalistik yang telah menjiwai sistem birokrasi pada era kerajaan. Yang ketiga, pembaruan birokrasi ke arah sentralistik. Kebijakan pembaruan birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial tersebut merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan Belanda untuk tetap dapat mengontrol dan mengurangi peran birokrasi tradisional. Kebijakan tersebut jelas sangat menguntungkan pemerintahan kolonial. Sultan sebagai pusat kekuasaan dalam birokrasi kerajaan menjadi tidak berpengaruh secara formal politik sebagai puncak pimpinan birokrasi kerajaan. Penempatan lembaga yang mengurus jalannya pemerintahan sehari-hari yang berada di bawah kontrol pemerintah kolonial benar-benar semakin menghilangkan peran politik sultan dalam membuat kebijakan pemerintahan secara umum. Yang keempat, corak birokrasi pada era desentralisasi. Berkembangnya sikap feodalisme di dalam tubuh birokrasi kolonial membawa berbagai konsekuensi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Akuntabilitas birokrasi hanya ditujukan kepada pejabat atasnya, bukannya kepada publik. Demikian pula loyalitas dan pertanggungjawaban aparat di tingkat bawah semata-mata hanya ditujukan kepada pejabat di atasnya. Prestasi kerja seorang aparat birokrasi di mata pimpinan hanya dilihat dari kriteria seberapa besar loyalitasnya kepada pimpinan. Aparat birokrasi di tingkat bawah hanya berupaya untuk selalu menjaga kepuasan pimpinan sehingga memunculkan budaya kerja yang selalu menyenangkan pimpinan, seperti membuat laporan kerja yang cenderung hanya menyenangkan pimpinan tanpa berdasarkan fakta, berlomba-lomba menghormati pimpinan secara berlebihan guna mengambil hati pimpinan dan lain sebagainya. Baiklah, saya Agus Tiar
akan melanjutkan materi tentang peran birokrasi pada masa kolonial. Bicara mengenai birokrasi seringkali dipandang negatif, sebab kinerja mereka cenderung menyusahkan masyarakat. Tidak hanya itu, birokrasi juga dinilai masyarakat sebagai organisasi yang boros, tidak efisien dan tidak efektif. Masyarakat berpendapat bahwa birokrasi adalah alat penindas masyarakat miskin dan hanya membela kepentingan orang kaya. Walaupun demikian, birokrasi tetap dibutuhkan masyarakat sebagai penghubung antara negara dengan masyarakat. Birokrasi mempunyai peran untuk melayani masyarakat dan menjadikan masyarakat sebagai prioritas utama. Namun bagaimana birokrasi pada masa kolonial? Pada masa kolonial, kekuatan kolonial di Kepulauan Indonesia mempunyai kepentingan bagaimana mengendalikan seluruh wilayah dengan mempertimbangkan jarak, daratan, dan wilayah antar negeri yang sangat besar, agar tidak menyulitkan dalam melakukan eksplorasi sumber-sumber daya. Kolonial Belanda tidak serta-merta dalam membentuk birokrasi di Indonesia. Selaku daerah jajahan, mereka melakukan pendekatan kepada raja-raja sekitar dengan maksud untuk menumpang supaya masyarakat juga menghormati keberadaan mereka. Pada dasarnya, pendekatan itu bermaksud untuk menanamkan pengaruh politiknya terhadap elit politik kerajaan. Birokrasi kolonial Belanda pada puncaknya adalah Raja Belanda, sedangkan yang menjalankan pemerintahan di daerah adalah Gubernur Jenderal. Sultan tetap berperan, namun hanya dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan adat istiadat, urusan pemerintahan keraton. Sedangkan keuangannya berasal dari pemerintah kolonial atas dasar kontrak politik, manakala seorang sultan tersebut dinobatkan menjadi raja. Pada dasarnya, anggota birokrasi pemerintahan kolonial tidak begitu besar. Namun, anggota birokrasi tersebut ramping, efisien, dan ditopang dengan kekuatan militer kolonial yang kuat dan profesional. Jadi, walaupun birokrasi pemerintahan kolonial tidak besar, tapi berjalan dengan efektif. Birokrasi dibentuk pemerintah kolonial sebagai perpanjangan tangan dari birokrasi pemerintah pusat, sehingga lahirlah istilah pangreh praja, yang semula pada masa kerajaan digaji dengan tanah bengkok, sekarang digaji dengan uang, guna menjamin loyalitas kepada pemerintah kolonial. Pangreh praja berperan sebagai alat pemerintah kolonial atau pemberi perintah kepada masyarakat, bukan pelayanan dari masyarakat. Sebenarnya tugas utama pangreh praja ini adalah melakukan instruksi pemerintah kolonial, terutama tugas-tugas yang erat kaitannya dengan pemungutan pajak kepada masyarakat. Adapun pelayanan yang diselenggarakan oleh birokrasi kolonial meliputi pembangunan jalan dan jembatan, air minum, rumah sakit, pendidikan, transportasi, dan pertahanan. Pembangunan fisik difokuskan dalam menjamin akses bagi pemerintah kolonial dalam mengambil kekayaan alam daerah jajahan. Sedangkan pelayanan kesehatan dan pendidikan hanya diperuntukkan oleh pemerintah kolonial untuk keluarga serta priai-priai atau bangsawan. Jadi pelayanan ini bersifat privat, bukan publik. Hanya pada Kesultanan Yogyakarta sajalah yang memiliki kedudukan politik yang lebih tinggi daripada daerah otonom biasa. Jogja mengatur pemerintah sendiri lewat kontrak politik tahun 1877, 1921, dan 1940. Kolonial Belanda menghormati kedudukan Jogja dan mengakui keberadaannya dalam hal mengurus rumah tangganya sendiri, dengan hukum adatnya yang telah dicantumkan dalam kontrak politik. Berbeda dengan kerajaan yang ada di Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, maupun yang ada di Bone. Jadi kesimpulannya di sini adalah, peran birokrasi pada masa kolonial cenderung memposisikan diri mereka sebagai penguasa yang harus dilayani, bukannya melayani, sehingga kinerja pelayanan diberikan sangat tidak public accountable dan jauh dari kepentingan publik. Hal inilah menjadi cikal bakal dari munculnya patologi birokrasi atau penyakit-penyakit dalam birokrasi, baik itu berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme. Saya akan melanjutkan penjelasan dari penjelasan sebelumnya. 3 macam pengertian birokrasi yang berkembang saat ini. Yang pertama, birokrasi diartikan sebagai aparat yang diangkat penguasa untuk menjalankan pemerintahan atau government by bureaus. Yang kedua, birokrasi diartikan sebagai sifat atau perilaku pemerintahan yang buruk atau patologi. Yang ketiga, birokrasi sebagai tipe ideal organisasi. Selanjutnya,
pengertian birokrasi atau pemerintahan adalah suatu organisasi pemerintahan yang terdiri dari sub-substruktur yang memiliki hubungan satu dengan yang lain, yang memiliki fungsi, peran, dan kewenangan dalam melaksanakan pemerintahan dalam rangka mencapai suatu misi, tujuan, dan program yang telah ditetapkan. Selanjutnya, fungsi dan peran birokrasi. Pertama, melaksanakan pelayanan publik. Kedua, pelaksana pembangunan yang profesional atau merit system. Yang ketiga, perencana, pelaksana, dan pengawas kebijakan atau manajemen pemerintahan. Keempat, alat pemerintah untuk melayani kepentingan masyarakat dan negara yang netral dan bukan merupakan bagian dari kekuatan atau mesin politik atau netralitas birokrasi. Selanjutnya, tujuan birokrasi. Pertama, sejalan dengan tujuan pemerintahan. Kedua, melaksanakan kegiatan dan program demi tercapainya visi dan misi pemerintah dan negara. Ketiga, melayani masyarakat dan melaksanakan pembangunan dengan netral dan profesional. Keempat, menjalankan manajemen pemerintahan mulai dari perencanaan, pengawasan, evaluasi, koordinasi, sinkronisasi, represif, preventif, antisipatif, dan resolusi. Baby, now and then I think about me now and who I could have been. And then I picture all the perfect that we lived, till I cut the strings on your tiny violin. My mind's got a mind of its own right now, and it makes me hate me. I'll explode like a dynamite if I can't decide, babe.